Iya, mereka selalu bernuntut bahwa segala sesuatu itu harus perfect, harus sempurna, dan nggak boleh ada yang eh, terlewatkan dan lain sebagainya. Nah, kepemimpinan seperti ini biasanya itu ada dari kepemimpinan otoriter. Nah, berbeda dengan kepemimpinan situasional dan kepemimpinan visioner. Kalau kepemimpinan seperti ini, biasanya umur 20 tahun pada waktu mereka menjadi seorang pemimpin pada hasil dari kekeliruan. Ketika mereka umur 40 tahun, mereka mulai menerapkan kepemimpinan perfeksionis. Yang sebenarnya mereka tuh jadi pemimpin karena hasil dari kekeliruan. Nah, ini yang menjadi persoalan di mana kita harus bisa melihat kepemimpinan seperti apa yang kita terapkan di dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi itu ada begitu banyak sekali penerapan atau gaya atau ciri khas kepemimpinan. Dalam suatu organisasi tentu ada orang yang menerapkan kepemimpinan otoriter. Bahkan di sisi lain itu sangat bagus, tetapi di sisi lain itu sangat merugikan atau ada kekurangannya juga. Kenapa? Karena akan membuat para anggota tim tidak merasa nyaman gitu. Nah, kemudian juga kepemimpinan berikutnya adalah kepemimpinan situasional. Dia terapkan dalam organisasinya karena apa? Karena dia melihat di dalam organisasinya itu banyak hal yang perlu dikembangkan, sehingga dia tidak membuat anggota timnya merasa kecewa. Tetapi ada juga kepemimpinan hamba. Nah, kepemimpinan hamba kita bisa lihat di dalam kepemimpinan Yesus Kristus yang dia terapkan. Di mana kepemimpinan seperti ini ya bukan berarti dia membuat orang lain merasa nyaman dengan kesalahan, bukan. Tetapi dia memberikan hak kepada orang lain agar supaya mereka dapat merasakan sukacita, kebahagiaan, bahkan dalam bahasa lain adalah kebahagiaan, ya, merasa nyaman seperti itu, dibanding dengan kepemimpinan lainnya. Nah, persoalannya begini, persoalannya adalah apa fokus kita ketika kita menerapkan kepemimpinan otoriter, kepemimpinan situasional, atau kepemimpinan visioner, atau kepemimpinan ya yang situasional lain sebagainya. Apa yang menjadi landasan kita? Apa yang menjadi tujuan? Apa yang menjadi acuan kita? Karena gini, semua orang bisa bicara mengenai kepemimpinan, tetapi belum tentu dapat menerapkan kepemimpinan dengan baik. Ada orang ketika menerapkan kepemimpinan otoriter, maka itu tidak maksimal bagi dia. Kenapa? Karena hanya akan membuat suatu kemunduran dalam sebuah organisasi. Ada juga kepemimpinan situasional, ya, di mana dia berpikir begitu bijak, tidak merugikan yang lain. Dan ini juga banyak kelebihannya dalam kepemimpinan situasional. Nah, kembali lagi dengan kepemimpinan yang ada, kepemimpinan yang dimana dia begitu perfeksionis. Nah, ini kepemimpinan perfeksionis ini terkait dengan kepemimpinan otoriter. Dia maunya segala yang dia buat itu sempurna, perfect di mata dia dan di mata orang lain. Padahal seperti yang saya katakan tadi bahwa dia tuh jadi pemimpin itu hasil dari kekeliruan. Kenapa? Mungkin saja 20 tahun lalu, 23 tahun lalu dia tidak bisa dan tidak maksimal dalam sebuah kepemimpinan. Tetapi yang saya mau katakan di sini, mengemukakan adalah bahwa marilah kita belajar kepemimpinan dengan baik. Bukan hanya secara pengalaman. Semua orang banyak punya pengalaman dalam kepemimpinan. Ya, bahkan kepala keluarga pun ketika sudah menjadi seorang suami, ya, atau ketika menjadi seorang kepala keluarga dalam rumah tangga, dalam lembaga kecil, maka dia sudah menjadi seorang pemimpin. Tetapi persoalannya, bisakah atau sudahkah kita mempelajari kepemimpinan secara literasi dengan baik? Jangan sampai kita nggak tahu ternyata kepemimpinan, tapi ngomongnya tahu gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan di dalam setiap circle yang ada. Yang kadangkala ya anggota tim itu nggak rasa nyaman dengan pimpinan yang ada, atau pimpinan nggak rasa nyaman dengan anggota tim yang ada. Kenapa? Karena yang diterapkan itu adalah
sebuah kekeliruan. Ya. Salahkah menerapkan kepemimpinan perfeksionis? Nggak salah. Yang menjadi salah adalah ketika dia menuntut anggota tim itu menjadi sempurna, sedangkan yang dia buat dulu 20 tahun yang lalu atau 23 tahun yang lalu adalah sebuah kesalahan, kekeliruan. Jadi, marilah kita berpikir dengan baiklah seperti itu. Kita menerapkan dengan baik dalam sebuah kepemimpinan. Ya, sebagai kaum awam saya bicara bahwa saya banyak belajar mengenai literasi. Saya tidak menutup diri. Saya selalu open mind terhadap teori-teori materi kepemimpinan. Jangan hanya kita menjadi seorang pemimpin saja, maunya memimpin, tapi nggak pernah dipimpin. Kadang-kala kita maunya di atas terus, kita maunya memimpin terus, tetapi kita nggak pernah belajar ketundukan, nggak pernah belajar hati hamba. Nah, makanya dalam kepemimpinan Yesus Kristus, dia selain dia menerapkan kepemimpinan situasional, dia menerapkan kepemimpinan hamba, servant leadership. Nah, orang kebanyakan maunya apa yang dia katakan itu didengar, sedangkan apa yang orang lain katakan kepada dia, dia nggak mau dengar apapun alasannya. Nah, ini adalah sebuah kepemimpinan perfeksionis. Maka dari itu, bagaimana kita dapat menghubungkan kedua ini? Ya nggak bisa. Agak sulit. Kenapa? Karena pemimpin perfeksionis itu biasanya menganggap semua yang dia ajukan, semua yang dia gagaskan itu adalah sebuah kesempurnaan bagi dia. Padahal belum tentu. Karena dalam setiap kepemimpinan itu berbeda-beda pendapat, berbeda opini, gagasan, dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan seperti apa jalan keluarnya? Maka yang perlu kita lakukan adalah kita berkomunikasi. Lalu bagaimana kalau komunikasi nggak lancar dan unconnect? Lalu bagaimana ketika komunikasi itu nggak jalan dan justru malah kepemimpinan atau pemimpin perfeksionis ini mempertahankan argumennya dia? Nah, yang saya mau kasih tahu adalah begini. Yang harus berubah adalah kedua-duanya. Pemimpin perfeksionis itu harus berubah. Paradigmanya harus berubah. Begitu juga anggota tim yang menganggap bahwa pemimpin perfeksionis itu nggak bisa berubah. Itu bisa lah. Bisa berubah kepemimpinan yang perfeksionis. Maka itu kadang-kala begini. Dalam sebuah organisasi, kita melihat orang-orang yang begitu tegas. Nah, kita bisa melihat orang ini berarti punya kepemimpinan yang perfeksionis. Tetapi dia lupa, kekurangannya banyak dalam kepemimpinan perfeksionis. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa anggota tim akan merasa kecewa, anggota tim tidak akan merasa bahwa inspirasi mereka itu nggak masuk dalam sebuah rapat-rapat yang ada. Kenapa? Karena sudah di-cut duluan gitu loh. Nah, keuntungan dari kepemimpinan perfeksionis ada juga. Kenapa? Keuntungannya apa? Keuntungannya, ya, jika mereka benar, maka akan ada kemajuan. Nah, bagaimana jika mereka salah atau keliru? Pasti yang akan terjadi adalah kemunduran. Seperti itu. Nah, dengan kata lain begini, bahwa kalau pemimpin perfeksionis itu merasa dia salah, ya dia harus berubah dong gitu. Kenapa? Karena pendapat, gagasan itu bukan hanya dari dia saja. Nah, bagaimana? Apakah anggota tim tidak berorganisasi dengan baik? Oh, tentu dong. Mereka berorganisasi dengan baik. Kenapa? Karena ada gagasan di sana, ada ide, opini di sana. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia merasa bahwa dia harus melakukannya dengan mekanisme yang perfect, sempurna, ya, karena ada kepemimpinan yang perfeksionis, dia merasa semuanya perfect. Dia merasanya semua harus dilakukan dengan sempurna. Padahal, yang seperti saya katakan tadi, di lain sisi dia banyak kali melakukan hal yang gak sempurna gitu. Justru kadangkala dalam lembaga kecilnya saja dia gak sempurna. Ya. Terkait dengan kepribadian seorang pemimpin perfeksionis, dia juga harus melihat anggota tim
atau keinginan mereka seperti apa. Untuk itu, sekian video saya. Semoga dapat manfaat bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan menontonnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.